menyaksikan apa yang gaib oleh Allah di alam ruh. Makanya kemudian di agama orang seberang mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Kenapa? Karena memang kemuliaan kita selaku manusia sudah ada sebelumnya. Jauh sebelumnya kita sudah ada. Wa iz ahaza rabbuka alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Itu jelas dalam Al-Qur'an. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Di kelas, ambil buku yang tadi, kita baca. Ini loh jawabannya. Ekosistem adalah jaring-jaring makanan antar ini dan seterusnya. Ini loh jawabannya. Alamak, kenapa saya bisa lupa ya? Begitulah keadaan manusia ketika dia keluar dari alam bumi ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mengantarkan kita ke alam kubur, setelah dia pulang, baru kita tersadar, ya Allah ya Rabb, berapa lama aku menghabiskan usiaku di bumi. Aku lupa kalau itu adalah tempat ujian. Sekarang aku baru tahu kunci jawabannya. Ternyata sebelumnya aku di dunia, dulu pernah engkau mengambil sumpah denganku bahwa aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika aku di dalam kelas, ketika aku di dalam dunia, justru aku melupakan dirimu ya Allah. Mungkin mana lagi? Kita mau ikut ujian, tidak ada Gramedial, tidak bisa kembali ke bumi lagi. Apa yang terjadi? Hanya penyesalan. Makanya di Islam, alam kubur itu adalah alam penyesalan. Baru di alam kubur, oh iya ya, padahal dulu aku sudah pernah bersaksi. Ketika kau tanya aku, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Kamu bertanya kepadaku, apakah aku ini Tuhanmu? Iya, aku mengakui di alam ruh engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika aku di bumi, aku dihanyutkan dengan hiruk pikuknya kehidupan bumi. Ada diskotik, ada game, ada film, ada perkumpulan yang melupakan aku kepadamu. Sampai pada masa lonceng ujian sudah selesai, aku kembali ke kubur. Aku tidak tahu harus menjawab apa lagi. Maka kata Allah, rasakanlah apa yang engkau buai ketika engkau hidup di atas muka bumiku. Ini yang terjadi. Makanya ketika saudara bertanya, apakah engkau bersaksi tentang Allah itu adalah Tuhan? Ya, qalu bala syahidna. Kami semua umat Islam bersaksi. Dari sejak alam ruh kami dicipta sampai di atas muka bumi ini, kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi bahwa engkaulah Tuhan yang telah menciptakan kami. Umat Islam ketika menyadari itu di atas muka bumi, mereka mentaati Allah. Meskipun Allah tidak mereka lihat, tetapi mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini yang kami imani, Bung. Jadi kalau saudara masih disibukkan untuk mematikan keberadaan Allah, la ikraha fiddin. Tak ada paksaan untuk itu. Silakan. Allah menciptakan makhluknya dengan fungsi akal yang ada. Silakan Anda gunakan akal Anda dengan baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda dan istiqamah di dalam keadaan yang benar. Jadi saya juga ingin tanya lagi nih lebih jauh kepada Bang Juma tentang masa hidup Baginda Nabi lah. Waktu Baginda Nabi pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, adakah saksi hidup yang menyaksikan secara langsung? Dan apakah waktu masih dari Baginda Nabi menerima wahyu pertama kali sampai Baginda Nabi wafat, apakah ada saksi hidup yang menyaksikan langsung malaikat Jibril itu selain Baginda Nabi? Itu aja. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi gini, Bung, ketika berbicara mengenai saksi kejadian, suatu kejadian itu terjadi ataupun tidak terjadi, itu bukan saksi yang menjadi ukuran. Contoh ya,
ada orang yang dibunuh. Tidak ada yang menyaksikan pembunuhan itu kecuali yang membunuh. Pertanyaannya, apakah pembunuhan itu tidak terjadi? Karena tidak ada yang menyaksikan. Tetap terjadi. Ini kita main logika. Pembunuhan yang terjadi, meskipun berjuta dan bahkan semua manusia mengingkari tentang pembunuhan itu, dikarenakan tidak ada yang melihatnya, tetap saja pembunuhan itu adalah kodratnya absolut terjadi. Itu poin. Jadi kebenaran Islam itu tidak tergantung kesaksian. Tetapi kebenaran Islam itu adalah implementasi dari pengajaran yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, tentang kesaksian. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 197 menerangkan begini. Aulam yakun, apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Orang-orang terdahulu telah mengetahui akan kedatangan Nabi yang datang diberi kitab, di mana kitab itu kitab termaterai, dan ketika diperintahkan membaca, dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Itu yang kedua. Jadi, ketika saudara berkata kepada saya, adakah orang yang bersaksi tentang kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disaksikan kenabiannya oleh seorang imam Nasrani bernama Buhairah. Itu yang pertama. Kedua, Waraqah bin Naufal. Yang ketiga, kemudian ada yang disebut Mukhayrik, Wahb bin Munabbih. Mereka semua bersaksi. Ka'ab al-Ahbar, mereka semua bersaksi tentang kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anda bertanya, adakah kemudian orang yang bersaksi melihat malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat ketika ditanyai oleh Rasulullah, adakah kamu tahu siapa pria yang tadi mengajarkan tentang ihsan di tengah-tengah kita? Sahabat mengatakan, hanya engkau yang tahu ya Rasulullah. Siapa beliau? Dia mengatakan, dialah malaikat Jibril. Yang keempat, ketika kemudian Al-Quran datang kepada mereka, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan kepada para sahabatnya, aku menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat. Mereka beriman? Beriman. Mereka beriman. Lalu mereka melihat diri Rasulullah, tanda-tanda kenabian Rasulullah, sikap Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, antara perbuatan dan perkataannya sejalan, akhlaknya sangat mulia, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau 22 tahun, kurang lebih 23 tahun beliau menerima wahyu Al-Quran secara berurutan. Mereka Jazirah Arab, semenanjung Arab, beriman kepada beliau. Orang Arab itu orang beringas, orang jahil. Ketika ada sosok manusia yang datang menyelewengkan keyakinan mereka terhadap dewa-dewa mereka, terhadap sembahan-sembahan mereka, dan yang datang ini bukan mengajarkan kebenaran, maka Rasulullah Muhammad SAW, jangankan sampai 1400 tahun hari ini, hari pertama dia mengatakan dirinya Nabi sudah habis dilumat oleh bangsa jahiliyah. Tapi apa buktinya? Semenanjung Arab, sejazirah Arab menerima, menjadi makmum kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai hari ini, Bung, dunia bergemuruh setiap saat berbondong-bondong menuju ke tempat Rasulullah. Dunia menghadapkan wajahnya beribadah kepada Allah dengan satu arah, yaitu tempat Rasulullah, Ka'bah Al-Mukarram. Ini Anda butuh saksi apa lagi? Kami umat Islam bersaksi tentang kenabian beliau. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa beliau adalah Nabi utusan Allah, meskipun kami tidak hidup sesama dengan beliau. Ini yang saya uraikan tadi. Bersaksi dengan menyaksikan itu beda.
Para sahabat menyaksikan kemuliaan Rasulullah. Tabi'in menyaksikan bagaimana para sahabat mengimplementasikan dakwah Rasulullah. Tabi'in demikian adanya. Sampai kepada para ulama mencerminkan akhlakul karimah milik Rasulullah. Lalu kemudian sampai kepada kami umat Islam. Ini apa cerminannya? Cermin kami bersaksi beliau adalah Nabiullah. Beliau adalah penutup para nabi. Jadi kalau Anda berbicara mengenai saksi manusia ada. Allah menjadi saksi. Goa Hira menjadi saksi. Para malaikat menjadi saksi. Batu-batu yang ada di sekelilingnya menjadi saksi. Pasir tanah yang dia sentuh menjadi saksi. Orang-orang yang hidup sesamanya menjadi saksi. Maka apa bukti kesaksiannya itu benar? Jazirah Arab sejak beliau datang sampai hari ini, Jazirah Arab tidak pernah diduduki agama lain, keyakinan lain selain daripada Islam yang dibawa oleh beliau. Berbeda dengan Yesus. Mohon maaf sedikit ya. Berbeda dengan Yesus, lahir di Yerusalem, mati di Yerusalem, mengajar di Yerusalem, tapi sampai hari ini Kristen tidak pernah duduk di sana. Bohong, ada mata rantai yang tidak tersambung. Tapi kalau Rasulullah, orang hidup sesamanya, orang tuanya, keluarganya, tetangganya, tetangga kampungnya, tetangga kotanya, tetangga negaranya, semua beriman kepada beliau. Bukti kami semua adalah bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW Rasulullah wa khataman nabiyyin. Begitu saudaraku. Silakan. Tadi Bang Juma bilang soal apa namanya? Ada orang asing yang tadi ada di sini, terus baginda Nabi bilang itu tadi malaikat Jibril. Itu ayatnya terletak di mana itu? Bisa Oke, baik. dikasih tahu Bang Juma. Itu hadits, Bang. Itu hadits, pernyataan kemudian Rasulullah yang dinyatakan kemudian oleh para sahabatnya. Oh begitu, hadis ya. Kirain Al-Qur'an, Iya. Bang. Soalnya saya berfokusnya ke Al-Qur'an di sini, bukan hadis, Bang. Ya, kalau hadits itu adalah penjabaran Rasulullah Muhammad SAW tentang isi Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya yang datang mengajarkan kamu tentang Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 dan surah Al-Baqarah ayat 97. Bahwa yang datang kepadamu itu wahai Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Coba baca terjemahannya. Katakanlah Roh Kudus itu adalah yang menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu di Al-Baqarah ayat 97. Sungguh malaikat Jibril itu adalah dia yang telah menyampaikan Al-Quran kepadamu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran mensahkan keberadaan malaikat Jibril sebagai pengantar wahyu kepada beliau. Oke, terima kasih sudah Bang jelaskan bahwa tadi itu di hadis bukan di Al-Quran ya. Oke, Al-Quran Bang. gini Bang. Al-Quran mengatakan barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hati Muhammad dengan izin Allah. Al-Quran mengatakan itu. Lalu kemudian di surah An-Nahl juga dikatakan Roh Kuduslah yang adalah Jibril itu yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW menyatakan Al-Quran kepada mereka. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jelas itu. Oke, Bang. Iya. Mungkin sebelum lebih lanjut, saudaraku, saya boleh tanya sebelum ateis apa agamanya? Dulu sempat masuk ke agama Mr. J, cuman ya kurang masuk di akal, jadi Mr. J. melepas aja lah. Oh, Mr. Jesus. Mr. J lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Yesus. Ya, Yesus. Oke, lanjut. Gini Bang, ini untuk pertanyaan terakhir ya Bang ya. Kebetulan kan saya juga berkutat di dalam dunia sains gitu ya. Iya, silakan. Kalau untuk di dalam Al-Quran sendiri, apakah betul baginda Nabi dulu pernah membelah bulan, Bang? Sebenarnya gini, Bang. Yang membelah bulan itu bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah.
Allah yang kemudian melakukan itu melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah melawan ngantuknya aja nggak bisa dia. Melawan lapar pun dia terkadang tersungut-sungut untuk melawan rasa lapar. Apalagi belah bulan. Dia hanya seorang nabi penutup yang diberi mujizat oleh Allah, sehingga yang membelah bulan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terlepas itu benar ataupun tidak, kami meyakini itu benar. Dan kebenaran daripada bulan terbelah itu ada yang mendukung, semisal NASA dan seterusnya. Nah, Anda mau mengimani ataupun tidak, kami berlepas diri dari itu. Kami berlepas diri. Tapi yang pasti kemudian yang harus dipahami adalah pencipta langit dan bumi itu bisa melakukan apa saja. Apalagi kalau hanya sekedar membelah bulan. Nabi Musa alaihissalam membelah lautan kemudian. Bisa. Bahkan kalau Anda pernah membaca di dalam kitab saudara, di situ dikatakan Lukas melihat bulan langit terbelah. Langit terbelah. Ini bukan bumi, bukan bulan lagi, tapi langit terbelah. Lalu kemudian Lukas yang bukan murid Yesus ini melihat Yesus duduk di sebelah kanan Sang Maha Kuasa. Berarti Lukas melihat pencipta langit dan bumi dan melihat juga Yesus duduk berdampingan. Itu bisa diimani teman kita Kristen, katanya itu mujizat. Kalau kami bulan yang terbelah. Nah, sekarang coba Anda lihat narasi-narasi yang ada terkait dengan orang yang penggiat sains, apakah pernah ada informasi seperti itu? Di sini yang saya tanyakan itu apakah benar di dalam Al-Quran atau di dalam hadis bahwa baginda Nabi itu dulu pernah melakukan mukjizat yang namanya membelah bulan, Bang. Saya ingin mau Hadis sih ya. Betul. Di hadis ya berarti isinya ya. Iya, betul. Oke. Tapi setelah saya cross check, Bang, atas klaim tersebut, ternyata menurut lembaga antariksa Amerika yaitu NASA, ternyata itu bukan ternyata NASA sudah memberikan klarifikasi bahwa bulan itu tidak pernah terbelah, Bang. Jadi sekarang yang saya harus percaya Amerika atau nabi saya nih? Ya itu pilihan abang, saya juga nggak bisa memaksakan abang harus percaya. Betul. Iya, karena kenabian Rasulullah memang sudah ditolak. Jadi segala aspek yang ada pada diri Rasulullah pasti ditolak. Tapi boleh tidak kita meminjam orang yang netral kemudian untuk menarasikan, untuk melihat dan mengatakan itu? Karena berselebaran juga data-data bahwa bulan memang ada garis yang membentang di tengah-tengah bulan itu sendiri yang memberikan sinyal bahwa ini memang pernah ada pemisahan. Oke, Bang, di sini saya bisa tampilin data nggak, Bang? Boleh, silakan. Oke. Makasih ya, Bang ya. Silakan. Wih, enak nih, mantap nih pakai data nih. Boleh sedikit, Bisa dibesarin nggak layarnya? tapi tunjukkan juga ya saudara banyak Ya. lain. Data apa ini, Bang? Ini langsung dari web NASA. Oh ya. Gimana kita Oh, besarkan? crack of the moon ya. Iya itu pasti. Bisa dibesarin layar saya nggak, host? Besarin aja Bunda, nggak apa-apa. Dibesarin. Tolong, host. Nah ini nih. Ini langsung dari NASA ya. Bisa di cross check juga sama teman-teman semua. Fokus nggak ya? Bentar. Nah ini nih. NASA Itu yang nulis Moon Split Hoax siapa yang nulis itu? Ini karena ada klarifikasinya, Bang, dari NASA. Makanya saya Enggak, cross itu check loh ya, dulu. tulisan pertama saya langsung Moon Split Hoax. Siapa yang nulis? Ini saya, Bang. Makanya langsung datang. Oh, lu yang tampil. nambahin topik. Masya Allah. Ya udah terusin. Terusin. Nah, ini saya klik fotonya ya, Bang ya, salah satu ya. Silakan. Habis ini saya lagi yang buka kamera ya. Mantap. Nah, ini aplikasi, ini webnya langsung dari NASA ya, bukan web abal-abal ya. Ini saya aktifkan terjemahannya aja ya, soalnya bahasa Inggris di sini. Ini bisa dibaca langsung sama teman-teman semua. Ini penjelasannya langsung dari NASA ya.
Apa perlu saya bacakan, Bang? Silakan. Iya. Apa yang menyebabkan lekukan panjang di bulan? Pertama kali ditemukan lebih dari 200 tahun yang lalu dengan teleskop kecil Raffles berima dengan pil. Muncul di seluruh bulan berliku-liku yang memiliki banyak lekukan berkelok-kelok. Rilis Arcuata yang membentuk busur penyapu dan rilis lurus. Seperti gambar Arrhenius Real di atas, sungai panjang seperti Arrhenius Real memanjang hingga ratusan kilometer. Sungai yang berliku-liku sekarang dianggap sebagai sisa-sisa aliran lava purba. Namun asal-muasal aliran Arcuata dan linear masih menjadi topik penelitian lebih jauh. Rel linear di atas difoto oleh kru Apollo 11 pada tahun 1969. Selama pendekatan bersejarah, mereka pada ketinggian hanya 14 km di atas permukaan bulan. 2 bulan kemudian, Apollo 11 dengan menggabungkan banyak pengetahuan yang diperoleh dari Apollo 10 mendarat di bulan. Nah, itu hasil dari penelitian NASA, Bang. Ini belum terkonfirmasi bahwa bekas patahan ini adalah bekas dari hasil mujizat oleh sang baginda Nabi, Bang. Patahan itu bekas apa menurut Anda? Ini adalah hasil gempa vulkanik yang ada di bulan, Bang. Udah gantian bersama Bang Juma ya. Iya. Saya katakan kepada saudara bahwasanya kalau ada penolakan dari orang-orang yang kufur terhadap Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah satu kewajaran. Itu wajar. Kemudian kalau mau membantah kebenaran dengan aspek yang kemudian digunakan dengan metode apapun, itu bisa. Tapi kalau berita hoaks berbanding terbalik dengan adanya juga berita yang membenarkan, itu juga adalah sesuatu yang harus kita renungkan. Karena Al-Quran mengatakan, walau fatahna alaihim babam minas sama fazallu fihi ya'arujun. Host, bisa saya diperkecil lagi, lebih kecil dari ini? Bunda, langsung. Iya, Nggak usah diperintah kalau gitu loh. Mohon maaf ya Allah. Aku menanggapi di bawah. Nah ini. Ada berapa data yang kemudian harus kita sajikan? Ahli jelas spiral bukti bulan pernah terbelah, jejak mukjizat. Gambar yang Anda tampilkan sama dengan gambar yang kami. Foto NASA buktikan bulan pernah terbelah 2. Ya. Data-data ini jelas nih. Terbelahnya bulan. Bulan terbelah 2. Banyak temuan fakta ilmiah. Jadi kalau hanya mengandalkan satu literasi, ini lebih banyak literasi yang mengatakan ini. NASA ungkap terjadinya mujizat Nabi Muhammad SAW, bulan terbelah. Ini. Oke? Jadi menggoyahkan suatu keadaan di mana para ilmuwan ikut serta kemudian mengambil bagian di dalam pernyataan kenabian Rasulullah, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sementara tentang penyaliban Yesus, langit terbelah, apalagi kuburan terbelah, orang-orang suci keluar dari kubur berjalan ke Yerusalem, tidak ada satupun ilmuwan yang bergerak untuk mencari fakta-fakta itu. Ada apa dengan Rasulullah? Itu dulu pertanyaannya. Ada apa dengan beliau? Sehingga harus muncul penentangan-penentangan dari orang. Oh enggak kok, itu hoax. Bulan tidak pernah terbelah. Itu hanya gempa yang terjadi di bumi, di bulan. Wah, silakan aja, sekali lagi saya katakan, silakan kembali kepada versi kita masing-masing. Teman-teman Kristen tidak mengimani hal itu, wajar. Teman-teman ateis tidak mengimani itu, wajar. Itu wajar. Ini saya mau tanya untuk terakhir kali, Bang. Ntar dulu. Belum selesai. Mungkin Dinda Kores ada data, Bang? Dinda? Ini ada dong. Kalau yang lain diam dulu, Kores lagi. Silakan dibesarkan, Kores. Ya, jadi apa namanya soal bulan terbelah itu kita mesti pahami dulu ini. Kalau udah namanya mujizat di kalangan teis,
maka itu tidak bisa dijelaskan secara sains gitu. Namanya juga mujizat kan gitu. Contoh misalnya Yesus versi Kristen berjalan di atas air gitu kan, mancing ikan, ikannya datang sendiri gitu, sampai 5.000 tuh naik ke ini. Terus Nabi Musa alaihissalam membelah laut gitu. Data saintifiknya mana gitu kan? Terus kenapa Islam bisa mengimani bulan terbelah? Karena orang-orang Kristen di abad pertengahan juga mengimani hal tersebut. Contoh misalnya kita buka data ya. Nah ini, tunggu. Nah, mana? Ini ya. Di bulan Juni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Juni tanggal 18 tahun 1178, biarawati Inggris mengamati ledakan matahari. Jadi di sini itu dibilang ini. Setelah sunset, setelah matahari terbenam, menurut beberapa biarawati Inggris dan di dalam chronicle atau sejarah Gervase dari Canterbury, 5 biarawati memerhatikan bulan meledak ke dalam api. Lalu kemudian timbullah bulan sabit yang di atasnya tiba-tiba terbelah menjadi 2. Nah jadi sebenarnya ini untuk kawan-kawan teis, terutama Kristen ya, gue ateis nanti dulu. Untuk orang-orang Kristen sendiri aja harusnya tuh nggak membahas bulan terbelah, karena orang-orang Kristen cabang Inggris pun mengimani hal tersebut terjadi. Posisinya mereka ini melihat fenomena, sedangkan Nabi Muhammad ketika ditantang, buktikan kenabianmu, oke, gitu. Perhatikan bulan tersebut, bulannya terbelah. Terus apa yang dikatakan para kufar ini, para kafir ini? Itu hanyalah sihir yang nyata. Respon dari para kafir ini artinya apa? Mereka menyaksikan hal tersebut, tapi mereka tidak mau mengimani itu adalah mujizat. Gitu loh. Sihir ya. Ini biarawati Inggris saja percaya gitu, bulan terbelah, apalagi yang mau dibantah gitu. Selamat datang di kebenaran. Satu lagi saya ingin minta klarifikasi orang ini. Yes. Coba buka Matius 27 52 sampai 53. Ini kan terjadi di bumi nih. Saya ingin minta teman Kristen ini, ada nggak pernah menemukan bekas kuburan, kemudian ada orang-orang kudus bangkit dari kubur gitu. Ini di bumi loh ya. Ini mestinya harus diteliti nih ya. Betul ya Bang Juma ya? Ini harus juga dikeluarkan. Iya. Ini Kalau kan terjadi bulan di bumi. terbelah itu kan jelas Bang. Iqtarabatis sa'a wansaqqal qamar. Saat semakin dekat bulan pun terbelah. Itu di Al-Qur'an. Ya, ini kita teliti yang sama aku terjadi di nambahin bumi. begini. Kalau misalnya nah sama ini sebelum ke Matius 27 ya. Misalnya kebenaran Islam itu apa aja? Contoh, Allah mengfirmankan Fir'aun itu ditenggelamkan dan diawetkan untuk kita berpikir dan belajar mengenai tanda-tanda kebesaran Allah. Terbukti di abad ke-20. Sel sperma pertama itu datang dari tulang, terbukti. Apalagi laut terbelah tapi tidak bercampur, terbukti. Langit dan bumi berasal dari satu yang padu atau one single point, terbukti gitu. Nah itu kalau mau membuktikan kebenaran Allah, lihat firman-Nya, kejadian nggak gitu. Nah perkara mujizat itu nanti beda gitu, jangan dicampur sama pembuktian sains gitu my brethren. Sekarang kita ke Matius 27. Iya. Tapi kan, dia katanya mantan Kristen dia atau gimana? nggak apa-apa. Ini kan terjadi di bumi nih. Masa nggak ada orang satu pun meneliti bagaimana orang-orang kudus bangkit dari kubur? Banyak loh itu. Pernah nggak terjadi itu? Iya. Nah, gimana itu? Untuk Matius 27 itu kan di 5152 kalau nggak salah ya. 52 53 lah. Oh iya, 5253, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Nah, menampakkan diri kepada banyak orang ini yang jadi problem gitu. Karena kalau kita cek secara historikal, Yesus hidup di antara kalangan orang Yahudi dan juga orang Roma. Ketika diklaim menampakkan diri kepada banyak orang, maka ini harus dilihat nih, apakah di literasi Yahudi dan literasi Roma
klaim tersebut divalidasi atau enggak. Sepanjang kami mencek sejarah-sejarah dan literasi Roma abad pertama dan juga Yahudi abad pertama, ini nggak ada ini. Menampakkan diri kepada banyak orang khusus ini nggak ada. Gitu. Gimana jadi cara membuktikannya? Ketika ini disandarkan kepada persaksian orang banyak itu. Coba bro, kuburannya itu di mana Ya. terbuka, terus ada yang menemukan, ada literasi mana yang bisa mendukung ini bro? Lu harus juga jangan kerja lu bertanya aja nih, literasi mana yang mendukung data ini? Silakan. Maaf sebelumnya Bang Handi Celebes. Saya kan mantan dia. Mantan itu artinya saya udah nggak berhak lagi buat menjelaskan. Biar orang yang masih Kristen yang menjelaskan demikian, Bang. Nah kenapa tadi lu berani membahas bulan? Kalau kau nggak berani membahas itu, Gurunda izin boleh menjawab juga, boleh menambahkan. Silakan. Bunda bisa tolong disarankan. Uti Pak Jibril. dibesarin. Bunda Rama, Iya, taruh dulu pak, dibesarin dulu. Bunda Rama, Ya, pinter. siap. Nah, jadi Agustus tanggal 23 kemarin, kan India baru ngirim satu lagi tuh ke bulan. Ini kan yang paling update. Kita kalau ikut itu, ini source-nya India Times ya. India Times itu bilang science are left baffled after discovering an expanding crack on the moon. Ini kalau kita ke translate, itu kurang lebih para ilmuwan bingung setelah menemukan retakan yang memperluas di bulan. Jadi retakannya itu membesar belakangan ini. Sesuai dengan narasi Bang Zuma tadi, mendekati kiamat tambah besar. Itu dari India Times. Yang kedua, ini dari Earth Magazine. Ini kurang lebih dari National Geography-nya bumi. Di sini dibilang, two NASA spacecraft reveal ancient underground cracks from the moon formation. Ini kalau kita translate lagi, dua pesawat ruang angkasa NASA mengungkap retakan bawah tanah kuno. Berarti udah terjadi lama ya retakannya. Retakan bawah tanah kuno dari formasi bulan. Nah, ini di earthmagazine.org. Habis itu kita masih nggak percaya juga nih. Udah ke mana? India. Habis itu Earth. Ini sekarang kita ke New York Times. Lebih kredibel lagi. Di sini disebutkan sama cracked. Ya, retak. Habis itu tadi saya agak penasaran sih sama source-nya Bang yang tadi ya, agak ini. Saya malah search di Google Bang, yang Abang tulis tadi di NASA, Moon Crack Hoax NASA. Itu malah nggak ketemu Bang. Malah yang ketemu di India Times nggak ada hoaxnya. Nah, jadi agak membingungkan. Dan yang tadi Abang tunjukin kan ini. Nah, yang Abang tunjukin kan ini nih, yang penyusutan. Jadi kalau Abang baca full nih, saya udah baca alhamdulillah. Kalau dibaca full, ini soal penyusutan bulan. Nah, di sini ini Bang. Nih kalau Abang baca agak detail aja. Kalau di komputer mungkin ya. Tapi kalau di handphone agak kecil. Nah, di sini ada bisa nih kalau saya iniin translate juga. Seiring berjalannya waktu secara geologis, seiring dengan mendingin dan menyusutnya bagian dalam bulan, menyusut sekitar 100 meter nih. Ininya ada retakannya nih. Nah, ini retakan bawahnya. Tuh. Ini sama-sama NASA loh Bang, yang tadi Abang tunjukin juga. Yang Abang carinya di sini hoax-nya kan. Nah, ini sama-sama hoax. Ini nggak ada hoax-nya tapi. Udah, ya ini aja. Saya barusan support yang ayat Al-Quran Bang Zuma tadi bilang kalau mendekati kiamat memang dia Masya Allah. yang memang itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makasih Gurunda. Iqtarabati Makasih Gurunda. sa'a wan syaqqal qamar
Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Saat kiamat makin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat satu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya dari Allah. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti persoalannya tadi bro, ini namanya aja hoax slayer gitu satu. Lu apa namanya, pendapat orang itu lu tambahin dengan kata hoax di atasnya, baru lu simpulkan, baru lu berpendapat sendiri. Itu namanya tidak adil gitu lu. Coba lu tampilin data lu tadi itu, nggak begitu yang ditampilkan originalitasnya oleh Pak Jibril. Lu rangkum baru lu kasih judul hoax gitu loh. Nggak boleh begitu. Itu Gak namanya apa-apa Bang Handi, Ya. beliau dalam status belajar mencari jati diri, ya, mana tahu dapat hidayah menuju Islam. Iya, iya. Iya. Yang penting kita udah tahu dia mengakui izin ke bawah, gurunda-gurunda. Iya. Sini aja Jangan ya, Bang. Pak Jibril jangan kemana-mana. Bagus namanya. Mana rumahnya? Oke. Mau Iya. mendengarkan aja di bawah, mungkin ada yang lebih kompeten ke atas. Udah isi formulir API. Udah dong. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi nomornya belum saya dapat Pak Jibril. Nomor HP-nya belum. Katanya janjian kemarin mau ke API kita. Udah di Bang Ardi. Oh siap. Apa ya? Oh, berarti gini aja sekarang. Tinggal di ini aja Gurunda. Kalau ateis itu ditanya ini Gurunda. Hoax slayer gue nanya ya. Lanjut Tinda, lanjut. Iya, Boleh nanya? apa? Ya. Ini posisi ateis ya, nggak percaya Tuhan ada jatuhnya ya. Iya. Oke. Terus tujuan hidupnya mau ngapain? Habis mati mau ngapain? Ya mati ya udah mati aja. Buang ke laut. Kalau udah mati ya udah mati aja. Terus apa dong fungsi ya? Apa fungsinya dikenalkan dengan orang tua yang kita sayangi, istri yang kita sayangi, anak-anak yang kita sayangi? Apa fungsinya kalau nggak berlanjut itu? Ya kalau udah mati apalagi yang mau dibuat? Orang roh juga di dalam dunia sains nggak bisa dibuktikan kok. Lah roh itu kan energi. Energi bisa dibuktikan nggak? Bisa lah. Nah, gimana bentuknya? Oh. Nggak ada bentuknya, cuman ada alat khusus untuk mendeteksi energi tersebut. Ya apa? Contoh Bentuknya kayak gimana? sinar Kalau X, ada alat sinar khusus gamma, mendeteksi, sinar- bentuknya energi apa? Kalau ada alat khusus yang mendeteksi energi, bentuknya energi apa? Energi itu bisa diubah ke bentuk tertentu. Contohnya kayak Bukan itu pertanyaannya. gelombang radio. Itu bisa Frekuensi. diubah ke bentuk energi suara, frekuensi suara. Sama kayak HP ini juga. Ini kan pakai gelombang radio, terus ada speaker diubah jadi Enggak, kalau HP-nya keluarkan bisakah suara suara gitu. mengangkat massa? Mengangkat volume, bisa suara? Nggak bisa kan? suara mengangkat apa? Mengangkat volume atau massa, bisa nggak? Nggak bisa dong. Jangankan mengangkat, merusak juga bisa. Suara? Iya, suara. Suara itu kan getaran atau gelombang bunyi. Nah, bisa nggak dia mengangkat massa suara itu? Coba deh abang buktikan sendiri. Pakai suara apa? Pakai speaker dengan suara yang besar, terus dekatkan ke kaca. Pasti kacanya pecah. Nah iya, yang gua tanya mengangkat. Ribet itu, Res. Ribet. Berarti kan suara itu bisa
menunjukkan eksistensinya dia. Ya karena getaran jadi pecah gitu kan. Cuma yang gue Hanya tanya ini, sekitar gelombang suaranya aja. iya maksudnya kan gue yang pertama tanya tuh energi bentuknya apa gitu. Jangan ke suara, karena kalau suara beda. Suara nanti dia jatuhnya ke frekuensi. Ini yang gue tanya energi. Nah kalau misalnya energi nggak bisa ditentukan bentuknya seperti apa, tapi bisa dirasakan, ya begitu juga dengan ruh gitu. Begitu juga dengan ruh. Bahkan dalam apa sertifikat kematian itu kan divalidasi dengan 3 kematian dari organ, ketiga berhenti fungsinya organ. Apa aja itu? Pertama paru-paru, kedua jantung, ketiga otak kecil yang di belakang. Nah otak kecil ini sumber kesadaran itu roh, kesadaran itu energi gitu loh. Nah hal-hal seperti kayak gitu kan itu apa ya, metafisik gitu, bukan sesuatu yang bisa dibuktikan. Makanya poin gua adalah ketika lu mati, lalu kemudian energi lu ini kemana dan ngapain energi lu ini gitu kan. Nggak mau kita mentok-mentok mati jadi pertalit, ya nggak? Roh itu bukan energi, Bung. Anda jangan salah mengartikan. Kalau Terus roh itu kalau roh apa itu dong? energi bisa dideteksi. Bisa dideteksi pakai alat khusus kalau roh itu energi. Lah semua teis itu bisa mendeteksi ruh. Gimana caranya? Semua bisa teis dideteksi? bisa mendeteksi ruh. Semua teis. Oh, teis. Iya. Itu terserah pendapat teis lah kalau gitu. Nah itu dia. Kalau sekarang kita balik lagi ya soal apa? Soal yang pertanyaan gua pertama. Kalau misalnya tujuan hidup lu setelah kematian nggak ada, ya ujung-ujungnya ateis ini cuma akan menjadi Korea Utara. Ujung-ujungnya cuma begitu, bre. Berbeda dengan teis, orang-orang yang beragama. Kita ambil contoh satu Islam gitu. Kita ini meaningful gitu hidup ini, diperkenakan dengan orang-orang yang baik, ibu, ayah, orang tua, kakek, nenek, anak-anak itu. Kenapa diperkenakan? Karena itu akan berlanjut sampai ke Jannatul Firdaus, sampai ke afterlife. Hubungan itu akan abadi di sana. Karena kalau ateis apa sih? Cuma hidup senang-senang foya-foya, berguna bagi orang, dilupakan zaman, akhirnya jadi pertalit 200 tahun kemudian. Sayang banget, bre, sayang banget serius. Apa lu keluar dari yatim piatu? Apa lu besar di panti asuhan? Lu nggak usah cari tahu personality gua. Iya, kenapa? Soalnya gini, orang-orang ateis itu dari pandangan gua adalah orang-orang yang memang hidupnya tuh dari kecil sampai gede soliter atau mempunyai traumatik masa kecil dengan orang-orang di dekatnya gitu. Sehingga buat gua pribadi penyakit. Ntar nanti gua tanya gimana cara buktiin surga dan neraka itu ada, lu nggak bisa. Empiris. Kalau saya tanya juga, saya buktikan kalau akalmu itu ada, bisa nggak lo? Ya adalah di otak. Gimana? Mana tunjukkan coba, mana bentuknya akalmu? Ayo, saya bayarin bro kalau lo bisa lo tunjukin bentuknya. Saya bener. Semua hartaku lu ambil. Bener, serius gua. Kasih besar dulu dia, Bunda Rama. Dia mau memperlihatkan akalnya, bentuknya apa. Bunda Rama kerja. Ya, coba open cam bro. Tadi kalau bisa open cam nih, coba dia. Bentuk akalmu bagaimana? Saya bayarin bro, serius. Kena kan lo di sini. Coba. Jangan diam, kerja. Buka kamera. Perlihatkan bentuk akalmu. Kalau kau nggak bisa memperlihatkan bentuk akalmu, berarti kau nggak punya akal. Akal kan implementasi dari otak. Gimana sih? Bukan itu yang saya maksud. Bentuk akalmu itu loh. Kamu punya akal, berarti ada akal. Mana akalmu? Kasih lihat. Itu kan prinsip ateis. Percaya kalau sudah kelihatan. Nggak percaya metafisik. Nah sekarang akalmu tunjukkan bentuknya gimana. Segitiga kah? Nggak perlu harus kelihatan loh bang. Kan ada alat khusus untuk mendeteksi, yaitu energi. Makanya Enggak, saya pengen lihat bentuk akalmu. roh. Saya mau pengen lihat. Bisa nggak?
Kan tadi saya udah jelasin itu bentuk Nggak bisa implementasi dijelasin, dari- aku pengen lihat bentuknya seperti apa. Kalau nggak bisa ya sudah, berarti kau nggak punya akal, selesai. Ya, terserah sih. Kejar terus bang, kejar. Gitu loh. Tapi bener ya, yang gua ini bener ya. Lu nggak punya ini ya, punya apa problem traumatik dengan orang-orang terdekat ya? Akalnya dulu kejar. korek. Sejauh ini aman-aman aja sih. Ya Allah. Buktinya gua Oh, masih terus kenapa lu bisa sebenarnya apatis, hidup lu dengan tidak baik. menyayangi gitu? Ya awal mula kan karena gue belajar ilmu evolusi dalam dunia IPA. Akhirnya gue berpikir bahwa ilmu evolusi itu logis daripada cerita Adam dan Hawa. Ilmu evolusi itu masih teori bang, teori evolusi bukan jadi ilmu. Maaf membenarkan. Itu masih Tapi bisa teori dibuktikan evolusi. kebenaran tapi bisa dibuktikan kebenaran teori tersebut dengan apa? Dengan ditemukannya fosil-fosil. Fosil-fosil Dulu, manusia purba. Fosil-fosil antara manusia dengan monyet. Bisa ditunjukkan bang Nggak, datanya bang? Saya pengen tahu. Maksudnya gini juga loh. Coba di poin mana ada monyet melahirkan manusia? Di poin mana tuh? Nah ini Dalam yang salah teori kaprah evolusi. ya. Ah, Anda terus semua jangan salahnya? samakan kera itu dengan manusia purba, itu berbeda. Jika Anda belajar Lah, iya. ilmu klasifikasi Iya. makhluk hidup, Anda tidak akan menyamakan hal tersebut. Oke, sekarang gini ya, udah gua ganti, gua koreksi kata-katanya. Di poin mana dalam teori evolusi ada kera melahirkan manusia purba gitu loh? Manusia purba bukan kera, Bang. Jangan disamakan dong. Ya kan dia Nah, bolak-balik terus kata-kata evolusi doang, kan. kalau gitu ya manusia terus dong. Manusia awal, manusia terus dong jadinya. Makanya belajar dulu, Bang. Ilmu kan. klasifikasi makhluk hidup. Ya, kan gini larinya ke aja, situ. gini aja, izin teman-teman semuanya. Dunia alam semesta ini yang berhak menempati adalah makhluk atau manusia yang bertuhan. Nah, dia mengakui tadi tidak bertuhan. Seharusnya dia tidak berada di sini. Ya bro, Anda tidak merasa bertuhan, seharusnya Anda tidak berada di tempat yang Tuhan ciptakan. Ini tempat kami, baik itu Islam, Kristen, Buddha dan Hindu. Ini tempat kami. Silakan Anda keluar dari ciptaan Tuhan, silakan. Gitu aja, selesai. Orang dia nggak punya akal Ya. kok. Orang nggak ada akalnya kok. Ya, dia kan nggak bertuhan, Bang. Tentukan aja di mana tempatnya di ruangan hampa sana yang tidak dikenal apa namanya. Silakan dia berangkat dari sini. Ngapain dia kemari? Di bumi ini tempat pijakannya orang bertuhan. Ya bro, kalau kau nggak berasa bertuhan, silakan kau cabut dari sini, selesai. Cukup. Percuma Kita kau kembali dari diskusi dari tadi. Cukup. Kita kembali ke Bang Jangan Juma. emosi, Silakan. Bang. Kita diskusinya baik-baik, Bang. Ya memang Apa diskusi baik-baik. dari tadi? Udah cukup. Biarkan dia. Bang Juma. Aman akhirnya aman. Iya. Sabar. Dia kan nggak punya akal. Tadi nggak bisa nunjukin akalnya. Silakan Bang Juma. Bang Juma sudah membawakan dalil sampai meneteskan air mata. Kau masih aja nggak bertuhan di sini. Nggak apa-apa. Dia nggak punya akal. Nggak bisa menunjukkan akalnya. Jadi wajar aja. Makhluk ini dia nggak punya akal. Gitu loh. Gampang kok ada yang Jalan, dilawan jalan. itu. Ya, Afan Bang. Ya. Kalau punya akal kan dia Terus lah, tunjukkan Bang, ke kita sini. damai di sini, Bang. Jangan emosi lah. Kan kita diskusinya baik-baik tadi. Ya kalau nggak percaya metafisik kan, ya nggak kelihatan kan. Nggak harus Iya kan? kelihatan, Bang. Sama kayak energi juga itu nggak ada apanya, tapi bisa dideteksi dengan alat khusus, Bang. Kita kisi ya gimana? Oke, cukup. Bukan akalnya. Jadi lu belum terlalu ateis 100% kalau begitu. Menyangkut masalah Tuhan aja kan kamu nggak percaya karena Tuhan nggak kelihatan gitu kan ya ateis itu ya. Di sini saya menjelaskan bahwa roh itu tidak sama dengan energi, dan kedua, kera itu tidak sama dengan manusia purba. Itu yang salah kaprah, Bang. Di sini saya mau menjelaskan hal Kalau tersebut. topik ini lu berarti putar-putar. Kembali aja ke topik. Tuhan itu ada apa enggak? Itu aja dulu. Bagaimana cara mengenal Tuhan, pakai apa kita? Tentu pakai akal. Yang gitu ya. Karena lu nggak punya akal, ya lu nggak bisa mengatakan Tuhan itu ada, kelar urusan kan. To the point. Berarti itu Tuhan aja. hanya ada di dalam akal gitu ya. Ya pakai akal mengenal Tuhan. Karena kau nggak punya akal, jadi kau nggak mengenal Tuhan. Kan gitu. Mudah tuh. Ya terserah, Bang. Terserah Ya aja itu lah, Bang. Kalau- bukan terserah, itu nyata. Lu nggak punya akal karena nggak lu bisa menunjukkan akalmu gitu loh. Diam kan Kan lu? saya udah jelasin tadi loh, padahal. Nggak bisa. Saya nggak minta penjelasan. Saya minta foto akalmu itu loh. Ya nggak bisa difoto lah.
Ya berarti nggak punya akal. Benda, Berarti nggak punya akal. benda fisik kan enggak. Sama dengan Allah, Ya berarti nggak punya akal kamu. tidak nampak seperti kamu, Oke, dia ada. oke, udah cukup. Kembali ke Bang Juma atau Bang Jibril, silakan. Hanso Ya udah, bagaimana? Aku lagi kan kalau gitu Ya. dikit-dikit. Nah, kalau Oh, iya, Bang silakan, Zuma Bang belum Jibril. mau, jadi kan Bunda Rama boleh tolong besarkan sedikit, sebentar aja. Nah, tadi kan Bang Hoax Slayer itu kan bilang kalau memang ada link antara monyet atau kera sama manusia. Nah, kalau kita baca di sini, Bukan Akhi Eternal Jibril, Perspective bukan. Ministries, Akhi Jibril. Enggak, yang lucu, dia bilang manusia dan manusia itu bukan datang dari monyet, tapi dari manusia purba. Ini kan udah apa ya? Menyimpang, Nah, sesat di ini dari situ. teori Darwin. di situ Kita bilang maksudnya kan, pelajari dulu ilmu kan tadi, klasifikasi makhluk hidup, Bang. tadi kan saya kasih tahu nggak ada hubungan antara kera sama manusia. Nah, ini nomor 6. Kalau kita translate ya, ini abang bisa baca ipm.org. Gambaran mengenai mata rantai yang hilang antara kera dan manusia sangatlah subjektif dan didasarkan pada asumsi-asumsi evolusionis yang sudah ada. Seringkali mereka hanya dibuat-buat. Nah, karena itu saya bilang ini masih teori, belum hukum. Karena kalau teori itu udah diuji coba dan lewat uji coba, makanya jadi hukum. Makanya selama ini beratus-ratus tahun akan jadi cuma teori gitu loh, teori Darwin kan. Kita nggak pernah dengar hukum Darwin kan. Nah, habis itu dari segi ke paleontologi ya. Nah, diperkuat di sini, ini businessinsider.com. Di sini juga paleontologi juga bilang paleontologi itu ini ya, keilmuan fosil ya. Catatan fosil menunjukkan penampakan yang tiba-tiba dan umumnya tidak memiliki fosil perantara. Nah, jadi antara kera sama manusia memang menurut paleontologi memang nggak ada hubungannya. Dan nggak cuma dari situ juga, dari taksonomi juga. Ini dari bagian DNA ya, bagian darah dan segala macam. Menurut taksonomi, meskipun ada penemuan DNA, para ahli biologi gagal merekonstruksi pohon kehidupan Darwin. Nah, jadi teori beliau ini memang akan selamanya jadi teori gitu loh. Jadi menurut saya kalau jadi ateis ya udah dasar hidupnya itu udah nggak ada gitu loh. Udah nggak ada dasarnya. Itu aja sih. Kalau ada yang mau ditambahkan, makasih. Gimana Hoax, sudah paham? Silakan, Gurunda. Mana nih Gurunda Juma nih? Kayaknya ada tamu. Beliau kan sibuk kalau hari gini gitu ya. Udah tahu sendiri waktu kita di Makassar. Kalau hari gini kan sibuk, tamunya banyak banget. Gitu ya. Sebenarnya gini ya, kalau menurut saya ya, ateis itu tidak sesuai dengan dasar negara kita. Mestinya nggak tinggal di Indonesia loh. Menurut saya nih. Pemalas kalau ateis, pemalas. Loh, Ini kalau aku sih lebih ke melanggar hak ini. asasi manusia loh, Bang. Lebih ke sini sih kalau ateis itu apa ada arogan, sombong, angkuh, nggak tahu diri. Lebih ke sana sih. Ya, iya. Karena apa ya? Pak ini nih, ini nggak ikut Pancasila sih. Oh, Iya, aduh. nggak cocok dia tinggal di Indonesia. Mereka cocok di hanya ini, Pancasilanya mereka hanya menikmati hasil kerja keras kaum agamawan yang membentuk sosial ini. Nah, gitu loh. Tanya gini Bang Koret, dari mana itu nyawa itu? Ya, dari mana? Jangan terlalu itu, yang to the point aja kayak gini. Oh. Ini contoh kayak gini ya, misalnya ateis gitu. Ateis belajar benar dan salah dari apa? Dari hukum. Lah hukum siapa yang bikin? Orang Islam lagi-lagi. Kan gitu. Tiba-tiba dia lahir, Tuhan nggak ada. Lah orang yang bikin hukumnya aja percaya Tuhan ada gitu. Orang yang bikin hukumnya aja percaya Tuhan ada, kan kayak gitu ya. Nah, jadi itu angkuh.
Sama, nah ini poinnya di sini sama kayak Kristen Bang Andi dan kawan-kawan. Samanya apa? Orang Kristen dan orang ateis sama-sama menunggu Tuhan itu nyamperin dia, gitu. Nah, posisinya kalau Kristen nyamperin dia lewat halu. Kalau ateis mereka jujur, nggak ada Tuhan nyamperin dia secara fisik atau secara apapun gitu, sehingga mereka nggak percaya. Jadi sama-sama sombong dua-duanya, sama-sama ingin dilayani oleh sosok Tuhan. Nah, ini kan nauzubillah min dzalik yang seperti ini gitu. Sombong, percaya dia punya rambut. Saya yakin lu gak pernah hitung rambutmu berapa jumlahnya. Kalau saya tanya, nggak bisa jawab juga kan. Kamu itu enak loh tinggal di Indonesia, dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Masa kau mau obrak-abrik Pancasila sih hidup di sini gitu? Sombong kau itu. Kita kick aja ya. Jangan. Sombong lah bro. Kalau ateis diusir Bang Selebes dari Indonesia ini itu udah melanggar hak asasi manusia loh Bang. Hak asasi manusia itu boleh kau punya hak, tapi kok harus pakai tanggung jawabmu sebagai warga negara Indonesia. Tanggung jawabmu adalah bahwa kau harus percaya dasar negara. Kamu nggak boleh ingkar dari situ. Jadi antara hak dan tanggung jawab dan hak asasi manusia dan tanggung jawab itu juga lo harus perhatikan. Sombong namanya itu. Itu lo. Bang Adi. Ya. Kalau kita ini Kak Hoax Layer, kalau kita migrasikan ke Korea Utara mau nggak? Ya kalau itu tempatnya di sana. Bentar. Entar duluan, saya jangan campur duluan. Saya kalau Kristen ntar dulu. Nanya. Enggak, dia menanggapi aku Bang Andi. Tunggu, pasti nyambung. Apa? Enggak. Itu kan katanya ateis, emak bapaknya ateis juga. Enggak lah. Nggak usah nanya keluarganya lah, buat dirinya aja lah. Loh, enggak. Biasanya gitu, kalau emak bapaknya ateis, anaknya ateis. Nah ini kalau emak bapaknya beragama, dia ateis, itu aneh. Nggak usah bawa keluarga orang lah, nggak enak. Dia mempertanggungjawabkan Enggak, dirinya nanya sendiri aja. Nanya Coba aja. saya tanya ya, Hanzo, lu udah pernah ketemu Tuhan belum? Mimpi kayak Udah. sadar kayak Mimpi udah. kan gue bilang juga Tuhannya mesti nyamperin gitu. Ya, sama aja ateis sama Kristen dari sama. kecil udah dimimpiin aku. Nah, Tuhan itu mesti nyamperin gitu. Kalau nggak nyamperin nggak percaya. Nah, hoax ini belum disamperin. Kayak gitu-gitu ini kan apa ya? Itu berarti dosanya waris ya Bang Hanzo ya. Jangan beralih ke teologis deh, ini dulu. Gini nih, hoax. Kamu kan ateis nih. Nanti kalau kamu meninggal dikubur dilarung ke laut, diapain gitu loh kan? Untuk ateis itu nggak ada pedomannya kalau meninggal diapain. Permintaan terakhir kamu apa sebelum meninggal? Jangan sampai mau dikubur secara Islam ya, gua nggak mau lo ya. Ya kalau meninggalnya itu karena sakit bisalah kasih permintaan. Tapi kalau meninggal tiba-tiba gimana kasih permintaan? Ya sekarang kamu masih sehat, kamu masih sehat nih. Kamu kan pasti meninggal nanti tau. Yakin nggak kamu nanti pasti meninggal? Bukan maksud Bang Andi gini, hoax layer. Nanti kalau misalnya lu meninggal atau mati, mayat lu maunya digimanain mayatnya? Karena apa gitu ya? Nah, mempulai kamu masih Kan hidup roh nih. nggak ada ya. Kalau roh kan nggak ada ya. Bodoh Saya amat nanya sama rohmu. mayat diapain. Badanmu mau diapain bro? Sebentar, Badan. Ya mayat kamu. terserah. Oh terserah. Oh terserah. Terserah. Mau Ditanam dibiarin aja juga jadi pohon. fine-fine aja. Oke terserah gitu. Memang nggak ada aturan ada di sini gitu loh. Tapi kenapa mau dikubur? Nggak ada aturannya. Mau dikremasi kah? Mau dikubur ke tanah kah? Mau dimasukkan ke gua kah? Ya terserah. Digantung di pohon Mati-mati boleh. aja gitu. Digantung di pohon ateis gitu. Biar jadi tontonan boleh. Ya terserah. Yang penting tidak melanggar norma yang berlaku. Norma Kalau memang apa itu mana punya? lazim ya lakukan. Norma yang berlaku kan punya agama juga. Norma dari agama, hukum dari agama, budaya tradisi dari agama gitu. Ateis Lu nggak bikin boleh sendiri bicara harusnya. norma bro. Ateis nggak boleh bicara norma. Nggak ada norma lu. Nggak boleh. Ateis ini kayak rendah banget ya, kayak Ya binatang aja memang dianggap. rendah Iya banget. rendah kau. Kau sudah menyalahi aturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 di sini. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Kau nggak dijamin kehidupanmu di sini. Lebih baik nyahlah kau gitu. Ternyata kalau belum sadar kalau ateis itu sangat rendah ya. Ternyata jadi ateis tidak terlalu buruk. Apanya yang baik ateis itu? Di luar negeri ada ateis sana, komunitasmu di sana di luar negeri bro. Ateis-ateis itu banyak. Nggak ada. Kalau saya sebagai hak Setelah warga gue dengar secara begini ya bro langsung ya. hujatan-hujatan kalian, akhirnya gue nganggap ateis tidak terlalu buruk. Baiknya ateis apa coba? Coba salah satu baiknya ateis apa?
Coba. Ya, Coba, satu aja. is menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari hukum yang disepakati secara internasional. Oke, orang menyepakati secara internasional itu sumbernya dari mana mereka berpendapat? Ya kalau soal itu saya belum bisa meneliti lebih jauh. Ya karena mereka ini orang-orang berakal berdasarkan iman mereka. Iman mereka ini berdasarkan dari kitab suci mereka. Karena tidak ada ateis yang dilibatkan dalam keputusan undang-undang. Mana lo? Kecuali kau di Korea Utara sana. Di Indonesia yang kau pakai sekarang ini tinggal hirup udara segar gitu ya. Dalam memutuskan undang-undang tidak ada ateis yang dilibatkan. Jadi produk ateis itu nggak ada di Indonesia. Jadi semua produk itu berdasarkan dari agama. Agama berdasarkan dari kitab suci. Tapi kau nggak percaya itu. Paham nggak sih lu? Gue sadar gue paling minoritas kok di negeri ini bang. Gue sadar kok selo-selo. Ini nih hoak tahu pembukaan UUD 45 nggak? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan Tahu oleh nggak? sebab itu Ini hoax layar tahu nggak? nggak ngerti dia. Tahu Ya nggak? tahu lah. Ah, coba dibaca sampai alinea ketiga. Dengan rahmat apa? Dengan rahmat siapa? Dan lu buram rahmat. Dengan rahmat siapa, bro? Dengan rahmat siapa? Dengan rahmat ateis gitu. Nenek lu kiper. Dengan rahmat hak asasi manusia gitu. Apa gitu nggak? Gitu nggak? Sahabat-sahabat, saya masih boleh sebentar dengan Bang Hoax. Ya, Boleh dari tadi, banget, ya. Gurunda ditungguin. Tungguin dari tadi. Gurunda, saya izin undur diri untuk kerja ya. Gurunda, makasih Silakan waktunya. Abang. Terima kasih semua. Oke, Bang Jin dulu ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kesimpulan kita sampai di akhir bahwa teman kita hoax ini tidak percaya adanya kehidupan setelah hidup yang ada di muka bumi ini. Benar ya, saudara hoax? Ya betul sekali Bang Zulma. Iya, baik. Kami hargai itu ya. Nah, sekarang gini, Bang. Ketika kemudian kehidupan itu sudah tidak ada lagi setelah dunia ini punah, lalu kemudian ada kehidupan di antara kita yang berakhir dengan tragis. Misalnya apa yang terjadi terhadap Joshua kemarin yang dibunuh begitu kejam oleh Pak Sambo. Menurut saudara, apakah secara logika Anda ini sudah bisa diterima dengan logika sehat? Ketika kemudian tidak ada tuntutan, tidak ada pengadilan, tidak ada keadilan yang diterima oleh seorang Joshua dari tindakan dari seorang Sambo terhadap dirinya. Ini sebagai kodrat Anda sebagai manusia, apakah ini manusiawi atau tidak? Kalau berdasarkan hak asasi manusia, ya sebenarnya Sambo sudah melanggar hal tersebut, Bang Zuma. Jadi untuk soal hukumannya sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Tapi untuk terlibat lebih jauh saya nggak ada hak untuk itu. Mohon maaf sebelumnya, Bang Zuma. Iya, baik. Oke, secara duniawi hukuman sudah dilimpahkan kepada saudara Sambo. Tetapi bagaimana dengan keadilan terhadap Joshua? Beliau masih punya keluarga, beliau ada kekasih, beliau ada ibu, beliau ada ayah, beliau juga punya cita-cita, di mana cita-citanya dia perjuangkan siang dan malam untuk dia raih. Belum sampai kepada poin cita-cita, bahkan untuk sekedar merasakan berumah tangga itu belum. Seketika nyawanya direnggut oleh manusia. Apakah cuma berakhir sampai di situ aja? Setelah Sambo kemudian dihukum, lalu kemudian udah selesai begitu aja? Terus bagaimana bagaimana dengan Joshua, dan bagaimana seketika hal itu diperlakukan Anda yang mengalami, saudara hoax yang menjadi Joshua? Apakah ini adalah hal yang adil untuk saudara? Kalau parameternya itu, Bang, kalau parameternya itu tentang mati dibayar mati, ya sebenarnya nggak adil.
Dan walaupun Sambo ditembak mati itu juga sebenarnya belum adil. Karena apa? Kalau memang dia parameternya itu apa yang dirasakan Joshua sebelum meninggal itu harus sama persis seperti apa yang itu harus sama persis dengan apa yang dialami Sambo, itu baru adil namanya. Walaupun sampai ditembak mati sekalian, itu kan sekali dor aja itu. Joshua kan berapa kali dor itu baru mati dia. Itu pun dari segi parameter itu pun nggak adil sebenarnya. Iya, jadi gimana solusinya? Harus ada pengadilan berikutnya atau berhenti sampai di sini aja? Ya, kita sebagai warga negara biasa yang nggak punya kuasa ya nurut-nurut aja dengan kuasa yang berlaku, hukum yang berlaku. Nah, ini aspek sainsnya, aspek kemanusiaan, logika Anda yang saya minta untuk bernarasi. Apakah ini sudah menjadi keadaan adil terhadap si Joshua ini? Misalnya Anda sudah menarasikan sekalipun ditembak eksekusi mati itu pun tidak nyambung, itu pun tidak adil. Lalu apakah hanya berakhir seperti itu kehidupan kita ini? Kita dituntut bermoral. Orang-orang ateis membenci orang beragama karena orang-orang beragama itu justru melahirkan satu keadaan yang tidak baik. Orang-orang ateis itu membenci adanya Tuhan karena dikatakan Tuhan itu menciptakan kejahatan. Lalu dengan keadaan seperti ini, ketika Tuhan kemudian memberikan logika kepada kita, akan ada tuntutan terhadap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini dengan adanya kehidupan berikutnya. Lantas sebagai orang ateis, solusi apa yang Anda harus berikan? Ya, kalau untuk soal itu mah Bang, saya nggak bisa ikut terlibat lebih jauh ya. Takutnya nanti saya jadi ikut campur dengan urusan yang bukan hak saya gitu. Intinya kalau memang parameternya itu harus sesuai dengan apa yang dirasakan oleh almarhum Joshua sebelum meninggal, ya itu harus dilakukan juga kepada si Sambo biar adil gitu. Dan untuk hukuman yang diterima si Sambo sekarang, yaitu hukuman seumur hidup sih, itu betul-betul tidak adil sih kalau menurut saya. Iya, tidak adil. Nah, itu dia makanya setelah kehidupan Sambo berakhir, apakah berakhir begitu saja? Nah, Anda kan orang yang mengedepankan logika nih. Kalau berakhir dan kebenaran yang Anda paparkan itu adalah absolut, mutlak, harus seperti itu. Dan ketika Sambo membunuh, lalu kemudian dia hanya dipenjara, maka kebenaran yang Anda uraikan ini adalah mutlak, tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Maka boleh tidak kemudian orang melakukan hal yang sama seperti yang Sambo lakukan terhadap siapapun yang dia tidak suka? Boleh tidak itu? Ya tentu tidak lah, itu kan udah melanggar hak asasi yang luar biasa itu Bang Zumo. Iya betul Bung, ini sudah melanggar hak asasi. Tapi yang memperjuangkan hak asasi itu setelah diperjuangkan, didudukan perkara hak asasi ini, apakah kemudian Joshua mendapatkan keadilan? Ini sudah hak asasi yang berbicara. Apakah keadilan berlaku kepada Joshua? Karena saya melihat hak asasi manusia ketika diperjuangkan tidak memberikan apapun hak positif atau hak yang yang kemudian membenarkan dan tidak memberikan satu tempat atau ruang kepada Joshua untuk merasakan haknya dia sebagai manusia. Anda hanya membawa hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia tidak mampu menolong Joshua. Apa artinya hak asasi manusia diperjuangkan kalau Joshua tidak mendapatkan perlakuan adil? Oh, hak asasi manusianya Sambo juga harus dibunuh dengan tembakan yang sama. Tapi apakah kemudian itu bisa memberikan satu ruang kepada Joshua untuk merasakan sisa-sisa hidupnya yang harusnya beliau masih hidup sampai 30 tahun ke depan. Beliau masih bisa tidur, berpelukan, makan bersama dengan ayah ibunya. Bahkan beliau masih bisa beristri, punya anak dan seterusnya. Apakah itu bisa terbayar dengan tembakan 5 peluru, 6 peluru kepada Sambo? Berarti hak asasi manusia tidak hadir. Lalu berakhir begitu aja. Kalau itu endingnya, itu kebenaran absolut, ya sudah.
Silakan aja kita saling bunuh-bunuhan. Toh tidak ada kehidupan lagi setelah ini. Iya kan? Kalau kebenaran absolut sih tidak ada selain di dogma. Ya itu dia, makanya gue bilang, mari aja kita bunuh-bunuhan. Kok toh tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi kehidupan setelah ini. Gak usah kita nuntut keadilan. Untuk apa? Nah sekarang itu poin pertama. Poin kedua, sekiranya tidak ada kehidupan lagi setelah hidup ini, selesai kita. Tapi faktanya Bung, Anda bisa merasakan hidup tenang, disekelilingi oleh orang-orang yang beragama. Mati sudah kita, tak ada lagi kehidupan. Tapi orang-orang beragama menyediakan ruang kepada Anda untuk hidup tenang di tengah-tengah mereka. Itu keuntungannya. Orang beragama, umat Islam takut melakukan persinahan karena ada tuntunan. Takut melakukan pembunuhan, ada tuntunan dalam kitab sucinya. Takut ini karena ada tuntunan, ada ancaman api neraka dalam kitab sucinya. Mereka kemudian paling tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat manusia itu selayaknya makhluk yang buas yang bisa melakukan apa saja. Mereka direm, mereka dikekang oleh aturan main di dalam kitab suci mereka. Minimal itu. Itu kalau tidak ada kehidupan setelah kehidupan yang ada di atas muka bumi. Sebaliknya, bagaimana kalau misalnya ada kehidupan? Ternyata apa yang Anda pikirkan tidak sesuai dengan apa yang ada di benak saudara. Rupa-rupanya orang beragama itu betul. Ada kehidupan setelah kematian. Apa yang Anda akan lakukan? Menyesal, ya. Ya terserah pendapat masing-masing aja sih Bang. Kalau Abang percaya bahwa kehidupan setelah kematian ada, ya itu hak Abang. Bukan saudaraku, bukan. Ini keadaan kita dalam kehidupan berikutnya. Ternyata kehidupan berikutnya itu ada. Anda yang menolaknya ternyata ada. Saya yang mengimani ada, benar-benar ada. Lalu apa keadaan saudara pada saat itu? Ya kalaupun ada, ya saya siap dengan konsekuensi itu. Penting kan saya sudah belajar dengan ilmu sains yang benar. Kalaupun nanti setelah kematian itu ada kehidupan lagi, ya saya siap menerima konsekuensi yang ada. Berarti Anda tidak adil terhadap diri Anda saja. Anda tidak adil. Anda tidak adil. Ruang terbuka ada. Ilmu pengetahuan tentang agama ada. Teman-teman yang beragama pun ada. Alam semesta ini ada untuk ibadah. Tetapi Anda tidak memberikan izin kepada hidup Anda untuk tunduk kepada aturan itu. Padahal ketika kemudian kehidupan yang Anda bawa ini benar-benar adalah akhir dari segalanya, umat yang beragama juga mengalami hal yang sama. Tapi ketika kehidupan berikutnya ternyata ada kehidupan, umat beragama kemudian melakukan suatu keadaan di mana mereka akan membenarkan kebenaran keyakinannya. Sementara Anda hanya bisa pasrah. Ini bukti bahwa Anda terhadap diri Anda saja Anda tidak adil. Hanya ya sudahlah, kalau ada kehidupan setelah hidup setelah, ya sudahlah. Padahal Anda tahu, orang-orang yang belajar tentang filosofi, tentang filsafat, tentang ilmu kalam, tentang ilmu mantik sekalipun, atau orang yang mengajarkan tentang ateis sekalipun, sains sekalipun, mereka lambat laun percaya akan adanya Tuhan. Konsep yang sudah ditinggalkan oleh mereka baru Anda peluk hari ini. Sementara mereka yang tadinya ateis memahami dan menemukan ilmu tentang sains, justru mereka sudah bertuhan. Bisa saya balik bertanya Bang Zuma? Boleh, silakan. Ini kan tadi Abang bilang soal jong atau enggaknya ya. neraka dan surga itu ada atau enggak ya? Iya. Kalau saya balik bertanya gini Bang, Abang sudah hidup di dunia ini dengan mengumpulkan banyak pahala. Siap. Berbuat baik selama hidup, tapi ternyata surga dan neraka itu tidak ada. Kan zong juga Bang. Iya, kan tadi saya sudah menarasikan tadi, Bung.
tadi saya sudah menarasikan, kalau misalnya kami yang beragama, Anda juga tidak beragama, mati tidak ada kehidupan, sama-sama zong. Tapi minimal di dalam kehidupan kami, Anda sudah merasakan Indonesia merdeka oleh karena orang beragama. Oke? Negara kita berasaskan terhadap agama. Anda melakukan satu perbuatan, tindakan, interaksi dengan siapapun di Nusantara ini, dengan orang-orang yang beragama. Minimal jalan raya yang diselesaikan kemudian negara kita, jembatan-jembatan, infrastruktur itu berasal dari setidaknya dana-dana orang-orang yang beragama. Ada uang zakat, ada uang haji yang mereka kumpulkan kemudian dalam agamanya dipakai untuk negara kita. Minimal ada faedahnya, ada manfaatnya. Sama-sama tidak ada kehidupan berikutnya. Oke. Tetapi minimal kami berkarya untuk sesama kami. Agama kami menuntun kami untuk melakukan satu tindakan yang positif. Kami bertuhan. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau neraka dan surga itu ada? Apa yang Anda lakukan? Anda mengatakan, ya pasrah. Itulah bukti bahwa Anda terhadap diri Anda saja tidak adil. Padahal Anda sudah tahu, Sambo tidak akan mungkin bisa menutup kepedihan, keresahan, kegelisahan yang dialami oleh keluarga daripada Joshua. Joshua tidak akan mungkin kemudian bisa merasa tenang dengan dia tidak diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itulah kemudian pasti ada kehidupan berikutnya. Pasti, saya yakinkan pasti. Saya yakinkan pasti. Kenapa? Karena bukankah sebab akibat itu pasti adanya terjadi. Contoh, Anda keluar rumah pagi. Apa tujuan Anda keluar rumah? Cari nafkah. Untuk apa Anda mencari nafkah? Kalau ternyata di tanggal 30 akhir bulan hoax, Anda tidak digaji. Untuk apa? Ternyata manfaat Anda bekerja dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bersungut-sungut Anda, bersusah payah Anda, mandi keringat, mengucurkan air mata, ternyata ada hasil yang Anda inginkan. Apa itu? Buah dari pekerjaan saudara selama 29 hari. Apa itu? Kenikmatan, gaji. Untuk apa Anda bekerja? Kalau tidak ada di ujung hidup Anda itu, buah yang Anda ingin dapatkan. Untuk apa? Untuk apa di bulan September ini Anda bersusah payah mencari nafkah, kalau ternyata di akhir bulan September Anda tidak digaji? Buat apa? Sia-sia aja Anda bekerja. Itulah kehidupan di bumi ini. Orang bersusah payah beribadah, mereka menginginkan ada upah dari tindakan yang dilakukan oleh jasad dan rohani mereka. Anda hidup seperti hewan. Hewan, kambing, domba, sapi, monyet, guguk, mereka tidak bekerja. Hidup apa adanya. Karena mereka tidak menunggu gaji. Oh, 3 bulan, 30 hari saya bekerja. Bahkan kuda yang dipakai, sapi perah yang dipakai untuk bekerja oleh manusia tidak pernah mimpi untuk mendapatkan upah. Tidak pernah menghayal akan mendapatkan upah. Kenapa? Logika mereka tidak sampai ke sana. Lah Anda dikasih akal. Kenapa Anda tidak gunakan akal itu? Katanya akal yang menolak agama. Salah. Anda menggunakan akal Anda untuk mematikan ketuhanan itu. Anda menggunakan akal untuk mematikan, sementara Tuhan dideteksi dengan akal. Tapi akal Anda justru Anda gunakan untuk mematikan Tuhan. Sekarang apa bedanya Anda dengan mohon maaf ini, apa bedanya Anda dengan monyet? Monyet tidak pernah berpikir akan adanya kehidupan berikutnya. Bedanya adalah Anda hidup nipu diri sendiri. Itu aja. Monyet jujur dalam hidupnya. Anda tidak. Kenapa saya katakan tidak? Anda tidak mengakui adanya kehidupan berikutnya. Tapi Anda mencari nafkah untuk mendapatkan upah di hari-hari berikut. Anda munafik berarti. Munafiknya terhadap diri Anda sendiri. Anda bekerja. Bahkan Anda kalau Anda belum bekerja, apa yang Anda lakukan? Mencari kerja. Bawa berkas ke perusahaan demi ke perusahaan. Dari pintu ke pintu Anda ketok pintu. Masukkan lamaran. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil. Dari apa? Dari pekerjaan. Dari tenaga. Dari semangat yang Anda punya. Dari ijazah yang Anda punya.
Bagaimana betapa kecewanya Anda punya ijazah, tidak ada perusahaan yang menerima Anda kerja. Begitulah betapa kecewanya Anda kelak di kehidupan berikutnya. Anda ternyata tidak melakukan pekerjaan penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Kasihan kan? Kasihan. Kasihan. Oh, Anda akan mengatakan, oh saya bekerja karena tuntunan jasadku. Saya bekerja karena tuntunan jasmaniku. Bung, betapa banyak orang yang bergeliman harta. Betapa banyak orang yang punya jabatan tinggi. Bahagiakah mereka? Tidak. Tidak bahagia mereka. Kenapa? Karena sebenarnya kebahagiaan itu didapatkan di dalam hati, kesenangan batin. Ketika kemudian batin kita itu tersentuh dimensi ketuhanan. Kamu lihat, saudara lihat orang-orang Islam itu. Mereka kebanyakan di Indonesia kita ini Anda boleh lihat. Mereka yang miskin, mereka yang rendah pendidikan. Mungkin Anda bisa menilainya seperti itu. Tapi Anda lihat betapa mereka beruntun setiap hari 5 kali sehari. Berjalan dengan indahnya, dengan rapinya ke tempat ibadah mereka. Pulang dari tempat ibadah wajah mereka bersinar, bercahaya. Ada kepuasan batin. Dibandingkan Anda. Dompet tebal, harta banyak, tapi gundah gulana. Hidup segan mati pun tak mau. Mau hidup entah apa tujuannya. Mau mati juga tidak ada tujuannya. Subhanallah. Tapi kalau kami orang beragama, meskipun hidup sederhana, tetapi kami punya Tuhan. Anda hidup bergelimang harta, tapi tidak punya Tuhan. Apa artinya? Itu kalau bergelimang harta. Kalau sudah susah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Susah di kehidupan dunia, susah lagi di kehidupan akhirat. Coba Anda lihat orang yang hamil, Bung. Orang yang hamil itu, dia berada dalam alam rahim. Rahimnya kecil, tangannya tidak berdaya, kakinya tidak berdaya. Bahkan untuk sekedar memasukkan makanan yang dibutuhkan tubuhnya pun masih butuh daripada aliran nutrisi dari ibunya. Ini dalam rahim. Apakah mereka mati? Tidak. Mereka hidup. Apakah mereka tahu apa yang terjadi setelah dalam rahim? Tidak. Mereka nggak tahu. Kenapa? Mereka berada pada dimensi yang kecil. Mereka berada pada alam yang kecil. Tetapi mereka ada dan mereka hidup. Mereka tidak tahu alam dunia ini besar, luas. Mereka tak tahu. Tapi orang yang sudah ada di alam dunia tahu bahwa yang ada di dalam rahim itu akan keluar sebentar. Tapi orang yang ada di dalam rahim tidak pernah berpikir akan keluar sebentar dari rahim. Begitulah kita di alam dunia ini. Orang yang sudah di alam barzah, alam kubur tahu bahwa kita ini akan datang ke tempat dia. Itu adalah satu keadaan. Apakah Anda tidak pernah melihat makam? Tidak pernah lihat orang meninggal? Pernah kan? Begitulah orang yang lahir keluar dari janin. Tadi di awal saya membahas Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Alastu birabbikum. Apakah kamu bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Orang yang ada di dalam rahim mengatakan, ya aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Keluar ke bumi. Sudah keluar pun belum sadar bahwa aku bukan di rahim lagi. Aku sudah di alam yang berbeda. Harusnya kalau kita ukur secara sains, harusnya orang-orang yang ada di dalam rahim itu mengatakan dengan dirinya sendiri, karena dia sudah punya akal, oke? Dia sudah punya otak, dimensi yang digunakan, alat yang digunakan untuk berpikir. Mereka harusnya berpikir, aku di sini hanya 9 bulan, setelah 9 bulan aku sudah mati. Tidak ada lagi akunya ini. Harusnya mereka berpikir begitu. Tapi ternyata begitu mereka keluar dari rahim, wah, ada kehidupan yang jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna, jauh lebih dahsyat. Begitulah kehidupan di bumi. Setelah kehidupan di bumi, kita keluar dari bumi ini, masuk ke alam barzah, ternyata ada kehidupan yang jauh lebih dahsyat. Itu Bang, kalau Anda memikirkan sampai ke sana. Apakah bayi ini sendiri kemudian yang mengadakan dirinya dalam rahim? Tidak. Sama seperti saya menarasikan Anda. Apakah Anda yang menjaga detuk nadi Anda, jantung Anda? Bukan. Dalam keadaan Anda terjaga, bukan Anda yang menjaga jantung Anda. Dalam keadaan Anda tertidur, bukan Anda yang menjaga jantung Anda. Tetapi
Ada yang mengatur. Kenapa Anda tarik udara? Kenapa Anda menghembuskan napas? Kenapa? Ada apa? Ya ada yang men-setting itu semua. Anda diadakan dalam keadaan seperti itu. Untuk hidup Anda harus keluar masukkan napas. Bukan Anda yang membuat itu, tapi ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Dialah yang kami sebut Tuhan. Nah, Tuhan ini ada. Apakah Tuhan menciptakan kita setelah itu selesai? Tidak mungkin. Tuhan inilah yang akan kemudian meminta pertanggungjawaban kita kelak di hari kehidupan berikutnya. Tapi itu hak prerogatif saudara, mau percaya ataupun tidak. Tugas saya sebagai orang yang beragama, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, hanya mengingatkan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Silakan yang mau beragama Islam silakan, yang mau kufur silakan, yang mau ateis silakan, tidak ada paksaan. Tapi ingat, hari ini bergulir sampai hari esok. Hari esok bergulir sampai lusa. Lusa bergulir terus menerus sampai pada titik akhirnya akan ada kehidupan baru. Layaknya orang yang ada dalam rahim dari bulan pertama, bulan kedua sampai bulan 9. Apakah berakhir? Akan ada kehidupan berikutnya. Ya, Anda mau percaya ataupun tidak, semua saya serahkan kepada saudara kembali. Demikian para sahabat, di sini sudah mau maghrib. Saya mohon diri untuk mundur. Mudah-mudahan sebentar malam kita bisa jumpa. Dan teman-teman API diingatkan kembali, sebentar kita ada rapat, ya, rapat di pukul 19.00. Kiranya teman-teman bisa hadir untuk saling menguatkan program kerja kita. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zuma. 19-nya WIB ya Guru nah? Ya, WIB. Oke. Jadi terakhir dari saya untuk Anda yang bernama Hoak, ini bukan nama asli Anda. Kan Bang Andi belum maghrib. Enggak, ini enggak disimpulkan. Ini bukan nama asli Anda juga. Terus kemudian tadi bahwa ateis itu adalah orang yang paling nista derajatnya yang ada di muka bumi. Kenapa sombong, angkuh, tapi tidak pakai akalnya dan tidak bisa menunjukkan akalnya? Kenapa hal-hal yang di depan matanya nyata itu dia percayai, padahal dia nggak tahu sumber yang dia percaya itu bersumber dari mana. Dia bisa menghirup udara segar, dia bisa menikmati buah yang ada di pohon, dia bisa makan sayuran, tapi dia nggak percaya. Siapa yang menghidupkan ini semua? Dia punya rambut, dia punya hidung, dia punya gigi yang tidak bertumbuh. Dia tidak percaya kalau ini ada yang mengatur. Dia punya jantung, sekarang masih bekerja, dan punya segalanya, tapi dia nggak percaya kalau ada yang memberikan itu. Sekali lagi kesimpulan saya, ateis adalah orang yang sok tahu tapi tidak tahu. Ateis adalah orang yang paling rendah dan nista berada di muka bumi karena tidak mensyukuri bahwa Tuhan itu ada yang menciptakan alam semesta dan memelihara kita semua. Itu dari saya. Oke, saya juga bisa kasih penutup nggak Bang? Ya silakan. Oke, terima kasih buat Jangan semua penutup para dong, gua Bunda. masih mau wawancara ini. Oh, masih Jangan mau. penutup. Iya. Wawancara. Buat apa lagi? Udah selesai, udah closing ini. Ada yang belum. Lanjut aja dulu ngomong. Aduh, ini aku mau closing loh. Padahal ada lagi kegiatan yang harus kulakukan ini. Bisa closing nggak ini? Kalau Ateis gitu nggak perlu nanti saya kegiatan. juga bantu ikut closing lah. Silakan. Iya. Kok pada Aku cuma closing pengen sih? tahu ini apa kita cooling down ya. Jadi nggak ada menceramahi si siapa namanya nih, si Hoak Layer. Yang gue pengen tahu kenapa ninggalin Kristen? Ya, nggak bisa. Nggak masuk akal katanya Bang. Nanti jatuhnya ini Bang, kayak gimana ya? Kayak penistaan agama juga, takut aku. Enggak, Jadi, kata kita biarlah. dalam dialog ini. Lu tinggal Kecuali penistaan agama tuh begini, kecuali lu bukan Kristen, lu ngomong meninggalkan Kristen, penistaan. bohong namanya.
Lu tinggal jawab tidak percaya Tuhan udah. Susah amat sih lu. Ya, Nggak pasti kan karena akumulasi Bang Handi, akumulasi nih, kecewa pertama, oh ya udahlah, kecewa kedua, kecewa ketiga, barulah ditinggalkan bener-bener. Nah itu tuh yang gue pengen tahu itunya kenapa. karena aku belajar ilmu sains, jadi aku coba komparasikan kepada Alkitab, ternyata nggak sejalan, ya udah aku tinggalkan. Oh iya. Jadi sains apa yang ada di Biblos yang nggak nyambung sama sains sama Biblos? Panjang lagi nih. Oke, Aku nggak bisa iya. Baru jelasin 1 jam secara 13 detail. Bang Andi. Panjang lagi nanti urusan. Nggak apa-apa, Gak slow. apa-apa. Everything is underwear. Cerita aja, nggak gua potong. WIB Misalnya 1 jam lagi. ya, misalnya vakum cleaner gitu loh. Nah, kan? Contoh. Enggak bang, aku nggak Matius mau 27 jadi misalnya, penghujat di Matius sini. 27 gitu loh. Cukuplah kalian yang beragama aja yang saling menghujat. Kalau aku yang ateis Lu nggak usah menghujat lah. enggak ada yang menghujat. Lu jangan apa bahasanya yang dipakai dipilih dong. Jangan sampai bahasa penghujatan, tinggal dijelaskan aja kok. Orang yang berpikir ngerti. Atau mungkin saya kasih keluhnya Ya. kejadian 1 gitu loh. Matahari dan bulan diciptakan di hari keempat, tapi di hari pertama ada siang dan malam. Sudah pelajari itu belum? Udah di kejadian itu udah soal proses penciptaan udah. Ya udah, masuk situ ya, Selayar, masuk situ aja udah. Itu aja poinnya. Nah itu emang kenapa? Apa yang nggak cocok sama sains menurut lu? Please lah bang, jangan jangan Takut paksa dia. saya untuk mengungkapkan bang. Takut dia. Takut nanti saya diserang lagi, aduh, udahlah. Emang sempat diserang? Tenang. Kayak saya itu jadi kayak mengadu domba jadinya, nggak usah lah. Loh, bukan mengadu domba ini. Ini mengasih makan domba. Nah, kalau itu. Tadi gini Selayar, bulan ya tadi ya mujizat Nabi Muhammad SAW berani lu kritik, malah lu kasih hoax di situ. Ini kenapa kejadian lu nggak berani? Ya kan nanti kalau gua kritik dua-duanya jatuhnya jadi kayak adu domba bang. Enggak, kenapa Sebenarnya. kejadian lu nggak berani, bro? Gua nggak bisa jelasin karena nggak ada orang Kristen di sini. Ada aku. Itu ada Hanso. Kenapa, Bre? Nah tuh, Hanso Kristen bersahabat dengan kita, nggak ada apa-apa. Aman-aman. Nah tuh, ayo lu. Ayo lu. Aduh, bocil gua. Dengan alasan Main aja lah gua. Alasan lagi. Kalau Alasan momen lagi. kali ini gua salah. Nah gini aja terakhir, KTP lu sekarang apa? Sebelum pulang ke tanah air. KTP-nya strip kalau agama. Apa itu? Nggak ada straight. Enggak ada setelah ada aja lu. Ada lah. Kan kemarin gua udah urus di Dukcapil. Mana Nggak ada? boleh. Nggak boleh. Syarat dari orang Indonesia itu harus beragama, bre. Nggak Ada boleh. kalau kepercayaan ada. Ada kepercayaan gitu aja ada. Tapi kalau straight nggak ada. Aku Aliran orang kepercayaan juga Dukcapil. percaya ada tuh. Aliran kepercayaan percaya Iya. ada Tuhan. Makanya tuh di KTP lu tuh nggak ada. Gimana itu? Lu mau apa? Nggak boleh kosong, nggak boleh kosong. Lu bikin sendiri KTP lu dari negara lu. Ngeprint sendiri dia. ada. Selalu lah bang, kalau nggak percaya atau enggak ya bodo amat. dah. Enggak, bukan masalah percaya identitas lu, KTP lu itu agama isinya apa di depan Kan gua udah itu. jelasin, strip. Apa itu strip? Ya garis. Agamanya garis. Lagu lupa. Ya udahlah, cukup ya. Kita beri kepada Ustadz Alif untuk memberikan apa? Ini aku belum proses closing bang, mesti lebih please lah kasih belum. closing sebentar. Lu masih mau closing tapi lu ilmunya nggak ada, gimana sih lu? Apalagi yang mau didengerin? Tolonglah jangan selalu serang personality. Gua- Itu nggak baik gitu. Gua nggak serang lu, tapi lu yang menyerang diri lu sendiri. Pahamnya yang kita serang itu dalam Iya. arti menggunakan satu argumen gitu loh. Betul. Ya udah, gua kasih waktu lu selama 60 hari deh ngomong gitu. Kelamaan itu. Lu kelamaan ya. Ya udah lah, kalau begitu 1 menit, monggo. Jadi terima kasih buat para gurunda semuanya atas masukan dan kritikan yang gurunda berikan kepada saya. Saya terima. Yang baik saya ambil, yang hujatan saya buang. Nggak ada Dan untuk hujatan pesan kok. saya kepada Nggak ada hujatan tadi. Nggak ada.
Ya, itu udah sama hujatan itu Bang Ate sama dengan binatang itu. Itu Siapa hujatan. yang bilang binatang? Nggak ada. Ya, Iya, Kak. please lah jangan dipotong closingku Ya, Bang. Please enggak lah, biar dipotong. aku Kalau lu turun dengan framing, baik. jangan framing. Kalau framing dipotong. Jangan framing, nggak ada yang menghujat tadi kok, baik-baik aja. Terusin. Ya, intinya yang baik saya ambil, yang nggak baiknya saya buang. Dan untuk para teman-teman yang beragama, ya dua pesan saya, kurang-kurangilah menghujat atau menjudge orang lain. Dan Siapa yang menghujat lagi? Pergi lagi dia. Kalau pergi sendiri loh. Tidak ada hujat-hujatan, bro. 4 kali. Negara kita itu mengatur ada undang-undang penistaan agama. Ada 15628. Gak boleh itu saling menghujat. Agama Islam itu agama yang paling indah, rahmatan lil alamin. Hablum minan nasnya paling indah. Semua diatur. Dalam Al-Qur'an disampaikan dengan secara hikmat. Gak ada itu. Gitu ya. Itu dari kami, silakan Ustadz Alif. Ya, aduh sayang sekali udah turun ya. Oke lah, saya sedikit aja mungkin semoga dia dengerin di bawah juga. Jadi memang begini ya, ketika tentang manusia itu diciptakan, kan Al-Quran itu justru menjunjung tinggi manusia itu sendiri. Tapi ada poin-poin di mana itu ada berada di posisi yang paling rendah. Makanya Al-Quran mengatakan di surah At-Tin itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsaqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah memuliakan ciptaannya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Makanya tidak percaya Al-Quran kitab dongeng. Ya, nanti Anda diam dulu ya, nanti Anda kasih kesempatan. Nah, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Makanya di surah lain dikatakan, di surah As-Sajdah, bahwa Allah memberikan apa dia? Penglihatan, pendengaran, dan hati, fuadah. Untuk apa? Agar dia itu mengenal Tuhannya gitu. Makanya banyak ayat Al-Quran dikatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian semua, apakah kalian tidak bisa memikirkan, tidak bisa mentadaburi tentang bahwa Sang Pencipta itu ada, Sang Maha itu ada. Makanya dikatakan manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Akan tetapi summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya, yaitu neraka. Buat siapa? Turunin Buddha Rama, turunin itu ketua lagi ngomong, turunin Buddha Rama. Ini orang nggak beradab ini. Ini orang nggak beradab ini Buddha Rama, turunin. Orang lagi ngomong nggak beradab banget. Turunin Buddha Rama. Turunkan Bu Rama, turunkan. Orang nggak, kalau orang nggak beradab nggak boleh tinggal di sini gitu loh. Kau Orang lagi ngomong. beradab, kau Islam, Iya. kau bahas-bahas. Ya, enak kan dibawa. Ya, sekarang kau dibawa. Sebentar, kau dibawa, buka mulutmu lebar-lebar. Setelah penuh laler, tutup. Silakan Pak Ketua, monggo. Ya baik, terima kasih. Ya, artinya apa di situ? Ketika Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan bekal yang begitu sempurna, sehingga dia dibekali tentang kebahagiaan, kenikmatan, dan seterusnya, kesempurnaan ciptaannya diberi akal, maka dia dikembalikan kepada tempat yang paling rendah. Karena apa? Karena apa? Karena dia tidak beriman. Makanya illalladzina amanu wa amilus solihah. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu yang menerima kebenaran yang datang dari Tuhan, yang menolak kebenaran dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang menciptakan manusia, maka dia berada di posisi yang wajar ketika dikatakan ada kesamaan derajatnya buat mereka tadi yang menolak Tuhan, yang menciptakan dia, yang membentuk dengan sempurna. Karena Al-Quran sendiri, ya Al-Quran sendiri mengatakan, karena bukti dia itu menolak kebenaran. Kita bisa lihat di Al-A'raf itu ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama kasirom minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yabsuruna biha wa lahum adanul la yablana biha ulaika kal an'am bal hum adol ulaika humul ghafilun. Jadi penghuni neraka itu siapa? Banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka itu sudah diberi hati, sudah diberi akal untuk berpikir, menerima kebenaran, tapi dia tolak. Mereka diberi mata untuk melihat kekuasaan Tuhan, dia tolak. Mereka
diberi apa? Pendengaran untuk mendengar ayat-ayat Tuhan, dia tolak. Nah, maka dikatakan mereka sederajat dengan apa? Ulaika kal an'am, mereka itu laksana binatang. Karena binatang di bawah penciptaannya kesempurnaan, di bawah manusia. Tadi sudah diciptakan dengan segala kesempurnaannya, namun binatang itu di bawahnya gitu kan ya. Makanya dikatakan ulaika kal an'am balhum adol, bahkan dia itu lebih sesat dari binatang itu. Karena apa? Dia itu sudah dibekali penciptaannya dengan sempurna, tetapi dia menolak kebenaran itu. Maka wajar dia itu disetarakan, disejadakan dengan apa? Binatang, karena dia menolak, dikatakan sebagai takabur, sebagai sombong, menolak kebenaran yang datang dari Tuhan. Makanya Tuhan mengharamkan surga itu haram bagi orang yang ada di dalam hatinya sedikit saja dari sifat takabur. Sifat takabur aja surga haram bagi dia, apalagi menolak Tuhan Sang Pencipta. Nah, jadi ada kesetaraan mereka dengan binatang, bukan menghujat karena dia menolak kebenaran dari Tuhan. Oke, itu terima kasih, saya cuma menyampaikan sedikit. Oke, makasih Pak Ketua. Demikianlah tadi diskusi kita bersama orang dari Kristen menjadi ateis. Jadi tadi ini kita nggak membahas kekristenan, kita membahas ateis itu apa, gitu loh. Tiba-tiba naik ngomong yang nggak nyambung gitu loh. Nah, makanya diturunkan arogan lagi, gitu loh. Jangan arogan lah. Pak Hanso Kristen di sini dari tadi santai di sini kok. Kenapa dari namanya pun dia menghujat bang, dari namanya aja. Ada tapi tidak ada halu katanya di situ. Ya, mengatakanlah Al-Quran itu dongeng. Kalau Al-Quran itu dongeng, menurut kamu ya is oke aja, itu imanmu gitu loh. Gitu loh. Berani nggak lu ketemu sama orang Muslim? Di depan gua ngomong-ngomong kayak gitu, kita debat berdua, gua buktikan juga di Bibelmu seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau nggak percaya ya sudah gitu loh. Jangan ada unsur kebencian. Oke? Setuju ya Pak Anso? Sebelum kita tutup, Pak Anso ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Itu Hotang baru naik, bisa Pak. Ini Hotan bukan penghujat atau penghujat nih Hotang. Enggak lah. Jangan menghujat ya. Jadi Hotang. untuk session untuk bersama ateis kita tutup dulu ya, Ustaz ya. Boleh silakan. Oke, Ustaz David ditutup, Ustaz Alip bagian menutup dengan doa kafaratul majelis, silakan. Oke, baik, ya itulah tadi ya kita sampaikan beberapa poin buat orang yang beneran dan keberadaan Tuhan. Justru dia berada di posisi yang paling rendah. Dan kita bersyukur sebagai orang yang beriman percaya kepada satu Tuhan dan selalu mengingatkan orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Kita tutup tema ini dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.